dia. Mohon maaf untuk mic-nya di ini dulu, ditutup dulu yang lainnya. Oke, sebelumnya saya Aduh, sorry, Bu Hasbi. salam kenal Bapak Ibu semuanya yang belum pernah dimentori oleh saya, yang bagi yang sudah, alhamdulillah sudah pernah bertemu sebelumnya. Kali ini saya akan membahas tentang Google Site. Apa itu Google Site? Dari kemarin sudah perkenalan ya, Google Site itu semacam apa namanya, wadah untuk kita berliterasi, kita menuangkan pembelajaran kita di dalam tulisan-tulisan yang dulu itu biasa kita kenal dengan blog, sebutannya kalau penulis di blog itu blogger. Aduh, diulangi lagi nih kayaknya nanti. Waktunya udah mau habis ya, Pak? Oh, belum? Pak Yasid, Ya, gimana? waktunya tadi enggak ya? Oh, kirain ada Enggak. notifikasi, Nanti maaf. ada 40 menit, nanti akan off sebentar. Kita Oh iya, gratisan. Ya, eee, monggo. lanjut lagi ya, di Google Site ini, kemudahannya kalau di media blogger, saya buka ya, screen sharing-nya, Pak, belum di ini ya, Ya, silakan, Bu. belum bisa. Belum bisa? Host disable participation, heeh, dari host ininya, Oh, sebentar, apa, bentar. pengaturannya, nggih, Oh, ya, ya, sebentar, pengaturannya. bentar. Nah, di Google Site ini kita diberi kemudahan karena ini produknya Google. Jadi balik lagi kalau kita pakai produk Google berarti email yang dipergunakan adalah Gmail ya Bapak Ibu yang belakangnya ada gmail.com. Jadi kalau ada invitation untuk kelas Google Classroom, kenapa kok belum ada invitation? Ternyata pakainya Yahoo atau ternyata pakai web apa email madrasah itu ya pastinya nggak bisa masuk. Nah ini. Ini ISMI yang mana ya? Yang satu saja, udah ya? Yang Oke, komputer, yang oke, ya. ada videonya. Oke, ya. Yang satu cuma buat suara. Oke, ya. Oke. Ini dari tadi saya mute mikrofon. Bentar. Google Set. Aduh, tertutup ininya. Kalau di Google Site, kita ulas kembali ya, Google Site. Itu untuk login, karena ini sudah Google, jadi punya saya otomatis, karena memang ini komputer pribadi saya. Bisa dari Google Sheets ini, sign in itu login, sama ini masuknya juga bisa dari, kalau dari kemarin teman-teman kesusahan akhirnya masuk dari Google Drive, itu pun sama saja, karena memang satu pintu. Nah, di sini akan ada terlihat histori kemarin Google Sheet yang pernah Bapak Ibu buka. Ini yang kemarin saya buat latihan itu, terus yang ini punya GPMI. Nah, apabila kita ingin membuat, mungkin ada peserta yang bukan dari kelas Google Sheet, saya ulang kembali. Cara membuat cukup tombol plus di sini, diklik, kemudian akan muncul halaman kosong. Dan di situ template sudah ada. Jadi dari judul, template untuk membuat tulisan sudah ada. Kalau di media yang lain seperti blogger itu belum ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mengatur tampilannya dari mulai tampilan apa namanya halaman profil, halaman kontak di sebelah mana itu beda sekali dengan Google Site. Saya bukakan yang punya blogger. Kita lihat perbedaannya. Kemarin mungkin ada yang belum penasaran sama blogger ya. Blogger itu kita mengedit sendiri template-nya. Ini punya saya, tapi belum jadi. Nah, template-nya ini kita ini apa namanya atur sendiri tata letaknya.
Kalau di Google Set itu kan sudah jadi ya, kita tinggal milih aja 2. Nih, kita kalau ini saya pakai yang udah jadi VO Max. Kalau yang belum jadi, nah ini untuk header-nya di atas, terus ditambahkan sini. Terus ini biasanya buat halaman kontak, halaman profil di sebelah sini. Ini kita ngatur sendiri ditaruh di mana. Jadi satu halaman ini kita kotak-kotakan sendiri. Kalau di Google Site ini kita sudah dikasih wadah, ruang, di mana kita tinggal milih tata letaknya yang mana. Mau yang ini udah jadi semua, tinggal ngisi. Tapi kalau di Blogger yang tadi, tata letaknya satu-satu. Ini misal nggak mau dikasih, ini saya udah jadi blog yang lain. Masih bisa nggak ini? Oh, udah nggak bisa. Ya ini coba-cobaan punya saya. Jadi tata letaknya harus satu-satu kalau Blogger, apalagi yang WordPress itu sangat susah sekali untuk ditembus, untuk dicoba-coba. Kalau ini udah sangat mudah sekali, udah ada tinggal ini sisipkan, ada teks, gambar, ada linknya juga di sini, Drive dari Google Drive. Karena memang ini produknya Google, jadi apa-apa sudah disiapkan sama Google-nya. Nah, terkait untuk isi materi, tata letak saya rasa teman-teman semuanya udah pada paham ya. Nah, sekarang kita membahas untuk SEO-nya. SEO kemarin kan saya cuma ulas sedikit. Nah, apa itu SEO? SEO itu di mana judul kita atau kata-kata kunci kita itu harus mengandung sesuatu hal yang biasa diketikkan oleh orang. Apa itu yang biasa diketikkan orang? Seperti kayak kita kemarin mau beli domain, pasti kita akan mengetikkan seperti ini, beli domain, domain aja, atau beli domain murah di Indonesia mungkin. Ada yang mengetikkan panjang, ada yang mengetikkan cuman beli domain murah. Ketika kita klik, itu akan nyangkut, ini iklan ya, ini juga iklan, iklannya banyak sekali. Kalau iklan itu Google Ads. Nah, beli domain murah. Ini kan tiga kata ini, nah ini kata-kata yang biasa diketikkan orang. Kalau dia mengetik domain murah, pasti yang atas sendiri ini, yang niaga hoster gitu. Jadi kita pemilihan kata-kata untuk judul pun tidak sembarangan. Kalau ingin ada di jajaran teratasnya Google Trending bahasanya itu. Nah, kalau ingin lebih lanjut lagi, ingin explore lagi lebih lanjut, itu bisa di Google Trending. Google Trending, tulisannya seperti ini. Nah, Google Trending Indonesia. Nah, ini terkait masalah topik-topik apa yang sedang tren atau mungkin kata-kata apa yang sedang tren di Indonesia. Dari kurun waktu yang paling dekat hari kemarin sampai 3 bulan yang lalu, sampai mungkin tahun lalu pun ada. Itu. Dan di sini juga bisa di-riset untuk di daerah mana saja kata-kata itu tren. Nah, ini seperti ini. Ternyata kata-kata yang sedang tren ini di dunia ini, nah ada Piala Dunia, ini ada Taylor Swift, Kim Kardashian, Kim sepak bola Amerika. Ini artikel yang terbaru, ini coronavirus yang unggulan trending. Seperti ini. Ini untuk risetnya. Untuk riset kata-kata. Nah, ini misalkan mau dibandingkan beli domain caranya seperti ini untuk riset. Ini yang benar-benar kalau Bapak Ibu mau menekuni blog ya. Ini untuk cari kata trending. Beli domain murah. Jadi yang banyak diklik itu beli domain atau beli domain murah. Itu juga udah beda. Nah, ini di Indonesia. Ini untuk 12 bulan terakhir. Ini kategorinya bisa dilihat untuk belanja, untuk bisnis, ini untuk buku, ini untuk literasi, dan yang lainnya ke bawah yang berkaitan saja.
terus penelusuran web, atau penulisan gambar. Kan kalau di Google kan ada nih, kayak Google tadi mana? Google kan ada yang cari gambar, cari web, kayak gitu kan. Nih, ini web, ini gambar, ini video. Nah, ini kliknya ini web, gambar, berita, Google Shopping. Nah, ini boleh 2, ini boleh tambah lagi. Beli domain murah, satunya apa ya? Misalkan beli domain murah Indonesia. Nah, ini grafiknya Bapak Ibu. Jadi yang biasa diklik itu yang mana? Baterai. Gitu ya. Jadi kalau misalkan mau data saya mau membandingkan kata-kata yang banyak diklik itu di mana. Nah, ini yang berdasarkan wilayah, ini yang tadi. Nah, untuk beli domain murah di Indonesia ternyata kecil sekali. Yang banyak diklik yang ini, yang biru. Biru itu beli domain. Karena mungkin lebih netral gitu ya, kata-katanya masih banyak yang akses. Itu. Jadi untuk judul, kalau memang benar-benar mau, apa namanya, pengen banyak pengunjung, pengen viral, pengen trending, caranya seperti ini. Kita melakukan riset, jadi nggak asal. Jadi sebenarnya ilmu untuk blogging itu banyak sekali dan apa namanya eksplorasinya itu terus dan terus mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini untuk yang biru beli domain ini ternyata yang akses orang dari Jawa dan daerah sini Sumatera Utara. Kalau yang beli domain murah, diklik dulu. Mana? Duh, sinyal saya maaf ya. Sinyal saya agak bermasalah. Ya, seperti itu. Maaf ini sinyalnya agak lemot gitu. Maaf Bu Ismi. Untuk Halo. ya. Itu tadi kan saya buat jenengan jadi host ini. Saya malah Oh iya. ya, tolong kembalikan lagi tuh. Ini ada yang masuk belum bisa di approve. Oh gitu. Ya. Ini kembalikannya gimana, Pak? Di klik aja tempat saya jadikan host gitu. Oh, tempatnya jenengan jadikan host. Make host. Bentar, ini dari HP. Itu yang satu yang namanya sama semua. Yang tidak ada Iya. profilnya. Yang tidak ada profilnya ini HP. Itu Bentar. tolong diklik tempat saya dijadikan host. Tempatnya jenengan, aduh. Saya kalau dari HP agak bingung. Sebentar. HP untuk suara ya itu, Bu? Ya. Iya, apa untuk suara? Iya, untuk suara. Pak, sebentar, Pak. Ya, Ini kita tunggu. Mungkin Pak Muhammad Nur Ahmad ada yang perlu disampaikan, Pak? ada yang perlu disampaikan sambil menunggu. Pak Muhammad Nur Ahmad untuk mengangkat tangan bisa, mungkin ada yang menyampaikan. Ketemu belum? Belum nih, HP cuma menunya cuma berapa ini? Nggak ada menunya malah. Padahal untuk suara aja. Show name partisipan. Di partisipan. Pak Jazid, sambil ya. bertanya, bisa enggak ini? Monggo, bisa, silakan. Bisa, silakan. Untuk ini kan beli domain. Kalau yang gratis ada enggak? Mic agak dekat, Bapak, maaf. Oh ya. Misalnya kan dicari di situ Google itu kan tidak masuk. Kok tidak masuk? Nah, biar bisa mudah dicari di Google itu gimana itu? Oh, itu Bu Ismi barusan menjelaskan ini. Oh iya. Kalau yang ini kan pakai beli domain. Ya.
Yang Ya, misalnya yang tidak beli domain, misalnya tidak membeli domain. oh Nah, misalkan itu tidak bisa membeli enggak? domain. tanpa Bisa, beli domain. bisa sebenarnya. Cuman karena domain itu kan apa ya, sifat gitu. Jadi tidak panjang sekali. Kemarin kan nama URL-nya panjang sekali kan ya. Pak Yasid, saya Ya, menyerah, tidak ketemu. Atau keluar Ya, sebentar dulu. Kalau masuk di Keluar sebentar. kutipan. Oke. keluar sebentar dulu. Mohon maaf ini Ya, ya, ada oke. kesalahan Ya, teknis. sebentar ya. Atau enggak yang apa-apa. lain juga bisa menyampaikan mungkin juga untuk menunggu ini. Dengan keluar dulu nanti kan pindah ke saya. Monggo Bapak Ibu mungkin menyampaikan dulu tadi kita tidak membeli domain bisa search di Google itu tetap bisa. Bapak Ibu buka mic kalau mau menyampaikan pendapatnya atau bertanya. Oh, yang keluar yang HP Bu Ismi. Jangan laptopnya. Enggak bisa host bersama-sama ya kalau ini. Monggo Bapak Ibu bisa dilanjut untuk menyampaikan proof HP saya Pak ini. Oke. Nah, ini yang Bu Ismi yang jadi host itu yang HP. Jadi kalau yang keluar komputernya malah enggak ngepek. Yang HP Bu yang keluar terus nanti masuk lagi. Salah. Ini ada yang mau masuk, belum ke approve. Sambil menunggu Bapak Ibu silakan bisa ngobrol-ngobrol diskusi. Pak Budi barangkali. Halo Pak Budi. Giginya boleh makan es krim tapi hanya yang kecil. Iya Pak, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit masalah. Oke. Tadi kan Bu Ismi tak untuk share screen-nya itu belum aktif lah. Saya salah pencet ke host gitu sehingga ini padahal Bu Ismi yang HP itu jadi host, ada yang mau masuk tidak sempat untuk nge-proof sebenarnya, baru menyampaikan paparannya. Tapi ini yang keluar malah justru bukan yang di HP tapi di laptop. Halo Bu Ismi, dengar nggak ini? Nggak bisa host bersama-sama ya kalau Pak? Enggak ini satu-satu ini. Sinyalnya Bu Ismi nih yang nih. Kalau presentasinya tadi bisa screen-nya bisa lepas, yang lain mungkin bisa menggantikan gitu. Iya. Untuk Nah ini masih aktif semua ya?
Untuk Audio video pengaturannya tinggal nyimak. kita nggak bisa nggak bisa melepas ini. Nah, iya. Ini Bu Ismi Kita sendiri, ini kan ada 2. Ya, Bu Ismi belum dengar itu. Nah, itu yang di HP-nya Bu Ismi, sampean di HP-nya, yang kita kontrolnya di mau HP-nya. Ini baru ngutak-atik. jenengan buka host lagi aja bisa Mas? Nggak bisa. Oh, Bu Ismi anunya. Kuncinya di Bu Ismi. kan tadi hanya join host toh tadi. Iya, make host. Tadi kan belum bisa screen Bu Ismi, lalu saya cek-cek lah, saya klik make host, tapi beliaunya belum ngeh di HP-nya, jadi host. Oh. Oh, iya. Oh. Pak sambil bincang-bincang enggak apa-apa nggih? Monggo Pak, Ya, silakan Pak. Kalau bikin running tag di site Google bisa enggak, Pak? Monggo barangkali Pak Budi nih yang lebih banyak udah eksplorasi running text di Google Pak, di Google Site Pak. Oh, saya malah belum menemukan itu. Untuk running tag itu kan teks berjalan itu ya. Teks berjalan itu. Itu kalau kita mau mengakalinya, mungkin ada program lain yang bisa diintegrasikan ya. Oke. Mengakalinya nanti kita permanenkan ini Google Site kita gunakan untuk buat running tag Google Site-nya. Bukan, Mas, Google Slide, bukan Google Site. Google Slide-nya kita gunakan untuk pembuatan running tag. Nanti kita permanenkan dengan menggunakan file ppt show. Nah, itu nanti show terus itu nanti pembuatannya seperti itu. Ini hanya mengakalinya saja. Mungkin nanti Bu Ismi ada program lain untuk ini, untuk ya aplikasi lain untuk running tag-nya. Oh iya. Mungkin ada yang lebih praktis gitu mungkin. Iya, maksudnya itu. Siapa tahu. Karena kalau di blogger itu untuk running tag-nya ada di blogger. Nah, kemungkinan saja nanti karena itu produk Google juga, itu bisa diintegrasikan juga ke Google Site gitu. Oke. Kan ya untuk nganu aja, mempercantik aja toh. Ya, mempercantik. Oh ya, ini Soalnya masukan kan ini saya ini. tertariknya kan ringan. Terus familiar dengan teman-teman. Jadi kalau mungkin dimasukkan tim untuk edit-edit itu tidak terlalu Ya. kesulitan. Oke. Juga saya mau saran aja ini, saya buka-buka di Google Class GS itu banyak yang mencoba untuk tugas berapa ya, yang membuat kolom pengunjung ya. Ya itu Nah, ini tugas 3. tugas 3. Itu sebagian besar belum mengatur Google Set-nya, belum mengatur sprint set. Sprint set-nya diatur seperti kalau kita mengatur Excel itu, kalau menggunakan kata atau kalimat atau paragraf yang panjang, bagaimana biar tidak tidak panjang gitu kalimatnya gitu, tapi bisa gitu. Itu kebanyakan seperti itu, belum diatur kebanyakan.
Oh, mungkin Kalau ya model misalnya seperti text wrap itu kan mungkin langsung otomatis kalau panjang turun itu bisa iya ya. betul. Nah, ya itu yang diperlukan untuk supaya apa? Supaya juga itu mempercantik mempercantik apa namanya tampilan di dialog antara admin dan pengunjung gitu. Oh, bisa dilihat Betul. semuanya kata-kata Iya. kalimatnya gitu. Ya. Berarti kan diatur antara lebar kolom di sheet-nya Cek, dengan yang cek, cek. ditampil di Google Sheet itu toh. Betul, betul, betul. Oke. Kebanyakan sebenarnya kebanyakan belum itu. Soalnya kemarin itu. Iya, Cek. masih Iya. apa Masuk. adanya. Masuk nggak Iya, suaranya? Ya, masuk, Bu. oh Cek. ya, Masuk. Udah. masuk. Ah, Monggo ini Bu Ismi sudah masuk Ya. ini. Saya Aduh, berkeringat off saya. dulu. Luar biasa. Nggak usah pakai HP berarti. itu tapi HP-nya masih aktif itu ya, Bu? Enggak, Oh sudah enggak, tak oh lock ya off. udah. Itu yang saya jadikan host, Bu. Saya yang ini saya masih host toh. Iya, masih. Oh, alah ini berarti aku puter, Pak. Tadi berarti salah. Keliru. Pak Yasid jadikan host. Nah, ini bisa kalau dari komputer saya, tapi kalau dari HP itu nggak ada menunya, Pak. Oke ya, dilanjut ya. Tadi masalah pop up ya, pop up ini, pop up layar ya. Pop up layar kalau di Google Sheet itu langsung deh. Tadi Pak siapa yang tanya? Terus langsung aja pokoknya. Ya. Buru waktunya habis. Pop up layar itu dari announcement ada di Google Drive, tapi kayaknya nggak jalan. Maksudnya nggak berjalan gitu. Cuma apa kayak muncul di depan gitu aja. Coba nanti dicoba-coba ya. Bentar, sinyalnya. Pop up layar di menu publish. Sambil membuka aja nggak apa-apa, Bapak Ibu. Di menu publish ada announcement. Pengumuman itu nanti keluar tapi nggak jalan sih, cuma langsung pas kita buka webnya langsung keluar ada pesan gitu. Sinyal saya luar biasa. Assalamualaikum. Masuk aja, Pak. Jam-jam rush hour. Tadi yang masalah untuk Masuk aja. mentrendingkan judul sudah ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang ditanyakan bisa lewat chat ini. Jadi caranya seperti itu untuk mentrendingkan. Jadi memang hal-hal seperti ini nggak bisa instan, butuh jam terbang yang tinggi untuk mengolah literasi kata-kata, narasi, terus untuk apa namanya tahu kalau bahasa Jawanya aten-atenane gitu. Titen-titenane orang itu biasanya mengklik apa aja gitu, supaya kita itu nggak selalu membandingkan di Google Trending terus gitu. Ini kita coba buka punya BPMI. Untuk announcement-nya. Kalau beli domain, kalau yang gratisan setahu saya belum ada. Makanya kalau ada yang gratis, saya mau minta linknya. Saya juga mau kalau gratis. Karena saya belum menemukan, selama ini pasti berbayar. Apalagi yang .com itu lumayan lah. Karena memang .com itu jangkauannya publik luas. Jadi apa namanya? Lima ya. Masih gimana ya? Karena .com itu publik luasnya mahal. Kalau .biz juga lebih mahal lagi. Biasanya murah yang ada .id-nya. Kemarin Pak Yasin udah ini, yang ada .id-nya sekitar 50.000 ke atas. Masih terjangkau. Nah, ini untuk announcement pengumuman. Nah, ini banner pengumuman. Nih, ini bisa tampilkan banner, warnanya apa, ini pesannya apa. Ini pop-up-nya Google Sheet, tapi nggak berjalan, cuma keluar, muncul gitu. Itu sih, monggo yang lainnya bisa, kalau ada yang ditanyakan, silahkan untuk selanjutnya. Sementara ini karena webinar, materi pembuatan kemarin sudah ada di kelas, jadi saya lebih
ke materi hal-hal yang mendukung yang lainnya, yang tidak bisa dijelaskan di kelas. Kadang kan kalau di kelas materinya cuma sekedar dasar, memang difokuskan untuk dasar, karena kalau untuk lanjut lagi itu unlimited ya. Kalau untuk Google Sheet itu banyak sekali dan memang butuh kreativitas masing-masing. Kadang orang satu sama yang lainnya tuh beda. Ya, ini Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. dari chat ini Bu. Dari Ibu Ada Dwi Bu, saya baca ya Pak. Listianingsih, ini ada pertanyaan Bu kalau Dwi Listianingsih, kalau ya, spreadsheet pengen melebarkan kolom-kolom tapi sudah terlanjur terisi komentar. Pengunjung misal diedit di Drive, cara biar site sesuai Drive gimana? Kalau kolom yang di Google Site itu tinggal ya ini kayak ini kotak ini tinggal ditarik kanan kiri atas bawah. Kalau untuk di Drive itu ya dari spreadsheet-nya itu juga sebenarnya nggak ngaruh sih tampilan di Google Drive, di Google Site-nya memang diatur lagi untuk menyesuaikan mau lebar berapa, mau ini berapa panjangnya gitu. Tapi sekali lagi jangan lupa kalau setelah selesai membuat konten itu wajib kita perhatiin jauh. Cari yang ramah handphone. Karena sekarang orang pasti lihatnya dari handphone. Tampilannya di handphone seperti apa. Itu Bu Dwi Listianingsih ya. Yang lain apa masih ada unek-unek yang mau ditanyakan, silahkan. silakan Bapak Ibu mungkin menggunakan mic-nya dibuka Ada lalu lagi mumpung masih. menyampaikan. Yang kasus saya gimana Bun? Saya tidak merasa beli domain tapi kok punya domain lah. Yang tahu jenengan sendiri Bu. Saya nggak tahu itu. Karena jenengan mengumpulkan tugas satu itu produk sudah jadi, sudah ada domainnya. Jadi saya nggak tahu jenengan dapat domain dari mana. Terus asal mula jenengan bisa mendapatkan domain itu bagaimana kan saya tahu. Taunya jenengan mengumpulkan sudah ada domainnya. Itu Bu Wiwi ngapunten karena memang kadang kalau ada pertanyaan yang seperti ini karena saya tidak tahu runtutannya dari awal gimana, jadinya nggak bisa menjelaskan asal usulnya dari mana. Untuk membuat halaman muka materi daftar isi bagaimana? Di materi saya sudah ada untuk halaman muka yang terpisah. Oh, yang terpisah. Bikin halaman baru. Halaman baru. Halaman muka. Nah, ini ada tambah halaman baru di sini ya, Bapak Ibu ya, yang belum ini. Jadi halaman berikutnya di sini. Kan kadang suka ada yang panjang kayak punya GPM ini. GPM kan ada menunya ada berapa ini? Ada home, ruang GPMI, event, info, sertifikat. Nah, dari situ, dari halaman baru. Begitu, Bu. Tadi Bu siapa? Bu Siti Absoh ya, yang terpisah tadi. Bu Wiwi, saya anggap rezeki. Ya, Bu, rezeki Bunda Soleha ya. Kalau Bu Tini, kalau teks yang di judul itu nggak bisa digeser-geser, bisa digeser-geser. Kalau sudah punya domain dan sudah rekod DNS lain, masih bisa rekod DNS di Google Sheet untuk custom URL-nya. Nah, kalau ini saya belum pernah nyoba, tapi logikanya kalau rumah sudah ada yang isi rumahnya, kalau diisi orang lain, kira-kira bisa nggak? Keluarga lain bisa nggak? Kayaknya nggak bisa ya, jadi satu rumah, satu isian. Nanti yang akses bingung dong. Misalkan saya ismi.com, pengennya masuk ke Google loh, kok masuk ke yang lain, ke blogger misalkan. Dan kayaknya nggak bisa. Begitu untuk Bu Tini ya, Bu Tini. Pak Zainal Abidin itu Bu.
Bentar, chat Kalau saya sudah hilang. punya Kemana domain ini? dan kalau sudah punya domain dan sudah record di NS di lain, apakah masih bisa record di NS di Google Oh, Site ini tadi bisa digeser nih. untuk URL? Halo? Halo Bu Ismi? Nah, geser. Tadi tandanya seperti biasa ya. Apa? Plus, tanda move. Bisa digeser-geser ya, Bu. Tadi yang bertanya bisa digeser. Untuk tugas yang sekarang wajib beli domain nggak, Bu? Enggak wajib. Misal pun jenengan mau apa namanya menggunakan ini terus boleh, silahkan. Karena memang sebenarnya domain itu nggak wajib, cuman untuk pencarian yang lebih untuk lebih dijangkau oleh publik yang lebih luas lagi itu memang baiknya pakai domain karena domain itu kan tadi saya bilang kalau .com itu lebih luas, tapi kalau untuk .org itu sekupnya organisasi, .id sekupnya Indonesia dan lain sebagainya. Cara menyematkan alamat WhatsApp, Telegram atau yang lain dalam bentuk gambar. Dalam bentuk gambar. Kalau bentuk gambar kayaknya nggak bisa, Pak. Untuk WhatsApp, Telegram itu link ya pakainya, bukan gambar. Halo? Barangkali Saya ingin gambar orang mencari kemudian ada kolom linknya. komentar gampang. Ingin buat Dengar ya berarti ya? button di home. Biar Cek. home-nya berwarna gimana? Praktekin dong. Button di home. Bentar, mencari kolom komentar yang gampang. Pengen buat button. Kalau untuk button di home, itu kan berarti halaman baru. Ya seperti tadi, kita bikin halaman, tapi isinya cuma komentar. Dan ini kayaknya aneh ya, kalau komentar, kalau saya berbicara umum aja. Biasanya komentar itu ada di bawah materi. Jadi materinya apa, orang berkomentar, oh iya materinya bagus, atau mungkin bertanya tentang materi tersebut. Itu kalau asumsi saya tentang kolom komentar. Kalau untuk buku tamu mungkin bisa. Buku tamu itu pun untuk isiannya pun tidak hanya nama asal instansi, mungkin bisa untuk database email. Gitu. Ya Bu Dwi Listianing sih. Jadi kalau halaman baru button di home pakainya yang plus ini. Mau diisi kolom komentar, mau diisi apa, pokoknya di sini. Tapi kalau komentar, kalau saya asumsinya pasti di bawah materi, karena untuk mengomentari hal yang sudah kita buat. Ada batas kapasitas penyimpanan drive. Kalau untuk Google Site, ini kan ikutnya Google Drive. Google Classroom pun juga. Kalau untuk Google Drive itu penyimpanannya 15 GB. Ini di sini ada. Tuh, jadi ini umum. Google Drive itu umum semuanya. Untuk Google Site, untuk Drive sendiri, macam-macam. Untuk Bu Karni sudah buat Google Site. Untuk mengetahui kalau ada komentar, di-refresh Bu. Jadi kan kemarin kolom komentar sama spreadsheet-nya kan sebelahan. Kalau sudah ngisi komentar, terus spreadsheet-nya belum muncul, di-refresh aja. Nanti pasti muncul. Ada yang Di terlewat ini Bu materi itu Ismi. ada, di materi yang ketiga. Halo? Karni sudah, Ada yang terlewat ada Bu lagi Ismi. diskusinya, mumpung masih ada waktu. Atas ada yang terlewat Bu Ismi. Halo? Sebelum ditutup jam 10. Halo? Nggak dengar ya? Halo? Yang masih bertanya-tanya. Cek. Karena Google Site ini masih belum familiar untuk orang banyak, terutama para penggiat blog ya. Jadi kemungkinan untuk fiturnya masih standar sekali, belum ada custom dan belum ada penyedia custom untuk Google Site. Kalau Blogger itu ada penyedia kayak tadi punya saya ini, template-nya itu saya pakai punya Viomax ini, jadi dia itu custom. Viomax tulisannya Viomax ini dia custom dia biasa penyedia custom template Blogger gitu. Dan custom template Blogger sama WordPress itu beda, nggak sama. Jadi untuk Google Site karena belum banyak yang bikin, belum banyak yang menggunakan, untuk penggiat blog masih nyaman dengan Blogger dan WordPress, jadi
belum belum banyak lah, belum ada mungkin penyedia jasa custom. Ada bedakah Bu Google Site dari akun Google standar dan akun Google versi yang lebih atas seperti Google Suite? Beda, Google Suite sama Google Sites itu beda, site beda. Google Suite itu semacam website website sudah jadi ya. Jadi kalau Google Sheets itu kalau saya seperti blog, cuman dia bisa diwebsitekan karena adanya domain kan jadi tampilannya seperti website. Padahal dia mesinnya itu blog mesinnya. Tapi kalau Google Suite itu memang mesin website gitu ya. Bedanya di situ. Jadi lebih apa namanya? Untuk autentifikasinya juga lebih rumit. Pak Yasid yang udah berhasil Google Suite malah Pak Yasid itu. Ya. Jadi kalau Google Site ini, kalau saya kenapa untuk media pembelajaran yang kekinian? Karena memang gunanya cuma untuk share materi aja, cuma untuk share materi, untuk share edukasi gitu untuk anak didik kita. Gitu Pak Zainal Abidin. Kalau mau pelatihan Google Suite yang lebih atasnya lagi banyak dan yang pastinya berbayar biasanya. Kecuali untuk lembaga. Kalau lembaga biasanya ada yang gratisan. Jadi Google Suite itu atas nama lembaga Pak, biasa nggak pribadi. Silahkan ada yang tanya lagi. Silakan Untuk Bapak Ibu. blog pertama, blognya. Kalau Google Site-nya kan udah paham ya untuk wadahnya ini sendiri. Mau custom model apa ya di sini-sini aja. Kalau udah lainnya udah enak, menunya seperti itu. Nggak ada menu yang lain. Ya, sisihkan, halaman, tema. Bayangkan menunya blogger. Ini tadi kita menunya cuma 3. Menunya blogger ada postingan, statistik, komentar, penghasilan, halaman, tata letak. Banyak sekali. Setelan aja banyak lagi. Setelannya di setelan dasar, postingan, email, bahasa. Rumit sekali. Makanya saya bilang Google Site ini blog paling mudah. Begitu, Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa ditutup, Pak Yasid. Silahkan. Ya. Jam 10. Halo, Bu Ismi nggak dengar saya ya? Halo? Oh, nggak dengar ya? Ya udah kita lanjut. Untuk memberi, mungkin nambahi Pak Zainal Abidin tadi, ada bedakah Google Site sama Google Standar dan akun Google versi yang lebih atas seperti G Suite for Education, maksudnya G Site versi Google Standar dan G Site versi atas, Bu. Nah, itu untuk resolusi header berapa ukuran pixel yang pasnya. Nah, itu Pak Budi kalau header ukuran pixelnya. Yang paham betul, udah ngotak-atik pakai. Kalau G Suite itu mungkin tadi menambahkan dari Bu Ismi, keterangan Bu Ismi tadi, G Suite itu adalah layanan dari Google tentang apa saja, terutama di storage cloud storage terutama yang sebenarnya berbayar tapi diberikan gratis kepada lembaga pendidikan. Dan kemarin saya sudah alhamdulillah bisa di-approve oleh Google sehingga sekarang sudah berbayar, sudah betul-betul gratis. Yang kedua ada satu lagi mungkin juga ini sama juga yaitu Microsoft itu juga memberikan seperti itu, sama caranya. Nah, ini yang mungkin juga bertanya sama Bu Ismi ini. Untuk yang G Suite, saya menggunakan akun G Suite. Email G Suite itu emailnya custom. Kita menggunakan domain kita, belakangnya nama lembaga kita, sehingga betul-betul ini private dan lebih eksklusif begitu. Nah, mungkin bertanya sama Bu Ismi juga ini. Kalau kita menggunakan G Suite, jadi email saya misalkan zits@maradenfatah.sja.id dengan yang biasa pakai Gmail,
itu beda apa tidak? Tadi sama juga punya Pak Zainal tadi. Seperti itu belum terjawab. Monggo Bu Ismi. Maaf ya, tadi salah pemahaman. Kalau untuk G Suite, karena saya tidak punya, karena lembaga saya sudah punya web madrasah sendiri, jadi nggak pernah mengaplikasikan G Suite. Jadi saya belum mencoba. Nanti coba saya mencoba pakai G Suite-nya Pak Yasin, atau mungkin Pak Yasin mau mencobakan untuk saya. Jadi untuk teman-teman semua di sini, tampilannya berbeda atau tidak. Pak, terus terang saja, saya memang belum pernah mencoba untuk G Suite karena saya nggak punya G Suite. Pak Zainal Abidin bisa konsultasi sama Pak Yasid, gimana caranya itu? Oh, Kalau ini untuk belum. Google, Mas. Ya, ini belum di-approve dari pihak Google. Wah, memang harus bersabar. Mungkin ada bedanya, Pak, karena dari nama emailnya aja kita beda ya. Kalau Google ini kan ikutnya Google umum, jadi pakai Gmail. Kalau itu kita kayak private, pakai nama sendiri. Tadi pakai custom emailnya. Masih trial. Oh Ya, ya. Pak. Semangat Pak Zainal, masih trial. Nanti malah lebih expert daripada saya ini. Terus resolusi header untuk ukuran pixel yang pasnya. Yang pasnya header di sini ada loh. Ini header. Enggak ada. Kalau enggak ada biasanya ngintip di Canva. Di Canva tuh ada pilihannya. Canva itu pilihannya ada untuk resolusi sampul banner blog itu ada berapa kali berapa, dan itu memang sudah otomatis, jadi sudah oh ya kemarin gratisan Canva. Bentar saya cek, karena kalau menunjukkan secara bahasa verbal itu kadang susah ya, persepsinya nggak sama. Memang baiknya seperti ini ya Bu carinya. Terus nanti pojok kanan template-nya itu ada tulisannya gratis. Kalau pro, punya saya udah pro, itu ada tandanya mahkota. Jadi misalkan banner, bentar sinyalnya nggak begitu bagus. Masih muter-muter. Nah, ini misal banner blog. Banner blog di sini udah ada ininya sendiri berapa kali berapa. Misalkan Usahanya entah buka Google, buka YouTube. bentar ya. Nah, di sini sudah ada keterangannya kalau yang tadi berapa pikselnya. Ini banner blog. Nah, ini ada ukurannya 560 kali 315. Ini ada tandanya mahkota, ini namanya, ini pro, yang premium, bukan yang gratisan. Kalau gratisan nggak ada tandanya ini. Ini karena saya sudah login premium. Tapi kalau yang, nah ini ada tulisannya ini gratis. Nah ini maksud saya ini Bu. Jadi di template ini ada tulisannya gratis, ini bisa digunakan. Ini nggak ada, berarti ini pro. Yang ini gratis. Ini juga pro. Gitu caranya. Ini ada tulisannya gratis. Ini jadi bisa
bukan yang premium. Gitu ya Bu, kemarin yang bertanya cara tahu gratis yang mana. Nah ini di sini gratis, kelihatan kan ada tipis-tipis tulisannya gratis. Kalau tidak ada tulisannya ini udah premium, tapi karena saya sudah beli premium jadi sudah otomatis. Tandanya ya ini ya. Itu ada lagi kah yang ditanyakan? Silakan Bapak Ibu yang lain. Hanya Bu, Pak. Oh ya, Pak Ahmad Sohi kan. Oke, terima kasih waktunya. Saya agak masih bingung terkait dengan penyimpanan ini, Pak. Ini untuk Google Sheet kan masuknya ke Drive, termasuk Google Form dan segala macam aplikasi itu banyak yang masuk ke Google Drive. Nah, sementara untuk kapasitas Google Drive itu hampir mendekati penuh. Itu untuk mengosongkan kadang-kadang ada kesulitan, Pak. Mohon bantuannya. Terima kasih. Halo. Bu Ismi atau siapa nih? Mau ke Bu Ismi. Gimana? Google Drive-nya udah hampir penuh. Untuk mengkosongkannya ternyata ada masalah. Beralih Masalahnya ke di mana, Pak? Kadang ada beberapa yang tidak bisa dihapus atau ketika sudah berhasil menghapus, tapi untuk ruang kosongnya ternyata masih belum bertambah. Oh. Aplikasinya berarti. Beralih ke G Suite, Pak. Maksudnya gimana? Beralih ke G Suite. Ke G Suite. Ya. Caranya Kalau gimana? untuk aplikasinya yang belum bisa dikosongkan, mungkin bisa dipindahkan caranya, dipindahkan komputer atau gimana. Tapi dengan apa namanya? Dengan resiko data kita nggak ada. Atau mungkin menghapus file-file yang sudah nggak dipakai. Kalau misal dari Google Classroom, coba dihapus dari Google Classroom-nya, jangan dari drive-nya. Kadang drive itu kan isi ya, Google Classroom rumah. Ya, kalau isinya nggak dihapus, berarti kan rumahnya masih. Kalau rumahnya dihapus, berarti kan rumah seisinya terhapus. Nah, logikanya gitu sih. Jadi kemungkinan kalau tadi tidak bisa terhapus, mungkin Pak pertama tadi menghapus isinya saja, bukan sama rumahnya. Oh, oke. Kalau terkait aplikasi masing-masing, balik lagi saya tekankan gini, saya tidak tahu kondisi PC atau laptop atau HP Bapak Ibu sekalian. Jadi kadang kalau saya ditanya tentang aplikasi bawaan handphone panjenengan semua, jadi saya agak kesulitan untuk menjawab di situ. Gitu ya, Pak Ahmad. Terima kasih, Bu. Iya. Mungkin solusi juga kalau Bapak Ahmad ini masuk di lembaga, nanti mengaktifkan atau kita minta approve G Suite-nya atau dicoba didaftarkan, lalu nanti kita akan mendapatkan di drive yang unlimited, Pak. Atau kalau mau beli itu sebenarnya tidak terlalu mahal, 150.000 Pak. Itu sampai tidak hanya 15 giga, tetapi sampai berapa ya itu? 100 apa ya? Gitu Pak. Jadi 160-an kemarin. Oh udah ya. Nah ya itu Pak. Itu. Tapi kalau yang murah meriah ya itu tadi kita kita ikut lembaga, nanti kita bisa unlimited untuk G-Drive-nya. Saya sudah nih Pak. Ya itulah. Makanya kalau di Google Sheet itu kita pakai link, kebanyakan pakai link. Itu karena itu. Jadi meminimalisir Google Drive kita semakin penuh. Terus tidak berat juga bukanya. Karena kalau pakai link aja, kalau linknya berat, resolusinya tinggi, mungkin YouTube-nya yang resolusi 720 atau mungkin 1180 pixel, itu mungkin juga lama, berat. Makanya pas teman-teman custom sampul, itu kan saya ada yang bilang, saya komentarin, oh ini berat gitu. Karena memang saya coba buka pakai HP. Karena kebanyakan anak-anak didik kita yang mengakses nantinya juga pakai HP. Begitu.
Ini pakai daftar hadir Silakan, tidak ada Bu lagi? Ismi? Ini include di Monggo. diklat ya? Ya, Kita karena ambil ini kartu sifatnya ini. diskusi ya, bukan Ya, bukan bukan webinar yang ya. itu. Oh, Masih ada lagi? Silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan langsung. oh iya bener kan Pak. Oh Kan iya. kalau ada yang bertanya. Open mic boleh, via chat boleh. Silakan Bapak Ibu. Kalau masih bingung, bisa nanti dilanjut di Telegram, dicoba-coba dulu. Karena memang ini sesuai kreativitas Bapak Ibu masing-masing. Jadi tidak bisa sesuai ini. Cuma dasarnya sudah ada. Ada rencana daring G Suite. Monggo Pak Yasir ditanggapi. Boleh ini untuk terutama nanti yang operator-operator atau ya tidak harus operator tapi harus punya akses di madrasah atau yang apa terutama biasanya yang operator atau admin. Nanti Pak Yasir sudah berhasil Pak Zainal. Sudah mantap itu pokoknya. ya itu juga apa perjuangan. Nah, itu saya malah ada juga yang kemarin itu Microsoft juga saya coba ikut itu Microsoft tapi aplikasinya berat tapi luar biasa luar biasa fiturnya kalau dibandingkan dengan Google yang punyanya Google itu tapi berat aplikasinya berat. Masih ada Bapak Ibu ini sudah lebih dari jam 10 sudah 16 menit lagi. Oh, yang tok nih. Sepertinya udah nggak ada Pak Yasir, bisa ditutup. Udah. Oke, Bapak Ibu semua, alhamdulillah nih kita diskusi kita pada siang hari ini, pagi hari ini kita sudah jalankan dengan baik dan mudah-mudahan ini hanyalah sebagai pemicu, hanya sebagai memotivasi Bapak Ibu untuk lebih menambah wawasan, untuk lebih kita bereksplorasi secara mandiri. Sehingga ini kita hanya berbagi, sharing, sehingga tidak ada yang lebih pintar dan seterusnya. Apalagi ini kita tidak pernah ketemu dan juga kita di jauh-jauh ada yang dari Makassar tadi. Dan mudah-mudahan ini sangat betul-betul bisa menjadikan sebuah lilin-lilin kecil mungkin kalau di daerah-daerah yang mungkin juga masih kemarin ada yang sampai naik di genting harus mencari sinyal dan seterusnya kita sangat mengapresiasi seperti itu. Ini sudah ada Bapak Ketua mungkin ada yang mau disampaikan sedikit sepatah kata gitu Pak Edi. Halo Pak Edi. Itu apa itu? Presensi. Share screen-nya Bu Anu itu suruh matiin dulu. Oh ya, share screen-nya Bu Ismi. Mungkin ditutup Kalau mau dulu. nampilkan yang lain itu ditutup dulu. Pak Edi barangkali? Enggak ya. Oke, kalau tidak ada mudah-mudahan pertemuan kali ini menambah tambah ilmu kita, menambah manfaat, menambah barokah sehingga kita dapat betul-betul menjadi syukur-syukur menjadi penggerak di masing-masing daerahnya dan ini ada pertanyaan, ada rencana daring G Suite for Education Bu Pak Yazid yang sudah berhasil. Ada rencana tapi ini perlu ya perlu yang persiapan yang cukup ekstra ini. Tapi sebenarnya nanti kita cobalah ya. Kita coba untuk bulan-bulan depan. Mungkin Juni ini kita coba. Ya, adakah daftar hadir? Daftar hadir mohon maaf ini tidak ada karena ini include di diklat yang G Suite, G Site. Ini Site sama Suite hampir sama ya. Suite itu kan kenyamanan. Jadi ini include cuma yang di luar yang tidak mengikuti diklat ya ini hanya sebagai untuk diskusi belaka aja. Demikian Bapak Ibu kita di penghujung acara ini mudah-mudahan bermanfaat dan monggo semuanya Bapak Ibu bisa memberikan
sedikit mungkin pencerahan. Saya kira yang bisa masuk sini ini saya kira yang luar biasa saya kira. Artinya mungkin punya akses internet yang kuat, kemudian punya komputer atau laptop atau HP yang memang cukup memadai. Saya kira seperti itu sehingga tidak menafikan untuk bisa memberikan berbagi sama yang lain. Ini yang betul-betul di grup pembelajar ini yang diharapkan sehingga tidak cukup hanya sampai di Bapak Ibu. Ini masih ada yang mau gabung. Ya, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas atensinya. Nanti kita sambung lagi di acara-acara yang berikutnya. Dan tadi diminta Pak Edi. Halo Pak Edi. Oh enggak ya. Halo, halo. Halo, Bibi. Halo. Suaranya kecil Pak Edi. Didekatkan mic-nya Pak. Sepatah dua patah kata. Ya. Oke. Baik, terima kasih atas partisipasi atensi semuanya. Ini memang kita selalu forum kita itu untuk saling berbagi. Saya yakin di antara para peserta pun. Halo, ya. Di antara para peserta pun. Camnya Pak, biar terlihat semuanya. Kurang turun. Ya. Turun. Ya, mohon maaf ya. Terima kasih. Ya, di antara peserta pun saya yakin banyak yang master ini, tapi karena ini forum kita memang forum saling berbagi, justru disinilah kita bisa satu dannya bisa saling memberikan kemanfaatan, bisa silaturahim, nambah sedulur, dan juga tambah ilmu. Itu forum-forum seperti ini senantiasa akan kita kembangkan untuk menjalin silaturahim di antara kita dan juga untuk mengupgrade kemampuan kita, kompetensi kita, lebih-lebih ini terkait dengan teknologi yang itu menjadi tuntutan zaman ketika kita masih eksis untuk membimbing, mendampingi siswa-siswi kita di generasi milenial ini. Demikian, terima kasih. Selamat, sukses untuk kita semuanya. Terima kasih Bu Yasmi, semuanya Pak Ayid, Pak Budi, monggo semuanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian yang terakhir kali tadi dari Bapak Ketua grup kita, Grup Pembelajar Madrasah Indonesia, GPMI, yang kemarin barusan kita mendapatkan badan hukum untuk lebih legalitas kita di ajang kegiatan-kegiatan yang lain. Terima kasih semuanya Bapak Ibu untuk monggo di open mic semua untuk bisa kita say hello untuk berpisah dan kita mengucapkan terima kasih semuanya. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak Yasir dan Pak Ayid.